Halo sahabat Onesimus, saat ini saya bersama dengan Pendeta Hendrik Lokra. Salam sejahtera buat sahabat Onesimus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak Pendeta Hendrik Lokra, saat ini kan situasi bangsa kita, negara kita, kondisi kehidupan toleransi beragama ini tampaknya bukan makin membaik dari tahun ke tahun, justru menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Lalu menurut Bapak, apakah penyebab utama dari hal tersebut? Sahabat Onesimus yang Tuhan berkati, kita bersyukur karena kita hidup di tengah bangsa yang plural dan kita semua terpanggil untuk mengelola dan menata kehidupan pluralitas kebangsaan ini dengan bertanggung jawab. Bahwa ada masalah-masalah intoleransi yang terjadi di sekitar kita, bukan hanya terjadi kepada umat Kristen, tapi juga kepada kelompok minoritas grup lainnya. Ya, jadi yang terjadi ini karena ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu karena semakin terbuka komunikasi informasi yang kita terima dari media sosial sangat cepat gitu ya. Tapi juga karena ada kondisi sosial politik. Kita akan memasuki tahun politik dan biasanya isu-isu keberagaman ini kita tahu bahwa politisasi identitas juga adalah salah satu realitas tantangan kita sebagai bangsa dewasa ini, dan saya menduga bahwa dua hal ini yang justru menjadi kondisi, menjadi konteks kenapa masalah-masalah toleransi antar umat beragama itu menurut beberapa penelitian seperti Setara Institute dan lain-lain menunjukkan grafik yang semakin meningkat gitu. Nah, Pak Pendeta, kan ada rencana waktu itu pemerintah akan membuat undang-undang kerukunan antar umat beragama. Seberapa jauh rencana tersebut kira-kira, Pak? Iya, jadi kita sebetulnya menyambut niat baik dari Kementerian Agama, pemerintah pusat, untuk menata kehidupan umat beragama ini secara lebih baik, lebih damai. Karena salah satu di antara 5 kewenangan pusat itu kan adalah agama. Jadi agama memang harus diatur sedemikian rupa. Kita sekarang punya peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Dan itu peraturan bersama itu selama ini ada yang cukup banyak membantu, tetapi ada juga dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menolak pendirian rumah ibadah. Oleh karena itu pemerintah membuat semacam afirmatif dan ada usulan untuk menjadikan peraturan presiden, Perpres ya, jadi bukan undang-undang. Kalau undang-undang kami nggak setuju ada undang-undang. Karena undang-undang buat apa? Kehidupan kerukunan antar umat beragama kok diatur dalam undang-undang. Kita ini banjir regulasi tetapi minim implementasi. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah kalau Perpres kita mendukung dengan mengusulkan beberapa revisi. Tapi kita berharap Presiden akan segera menandatangani usulan yang sudah kita berikan kepada Kementerian Agama dalam paket beberapa kali seri pertemuan yang dilakukan sebelumnya. Jadi prinsipnya daripada peraturan Presiden itu adalah kewenangan pusat itu akan dipakai secara baik sehingga tidak ada pemerintah daerah yang mencoba-coba atau tidak tunduk kepada peraturan bersama atau justru mengangkangi peraturan bersama itu, sehingga izin pendirian rumah ibadah sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah tempat ibadah, bukan hanya rumah ibadah tapi tempat ibadah, karena tempat itu ada orang tidak punya rumah tapi punya tempat untuk melaksanakan ibadahnya, sehingga izin itu tidak dipermainkan atau ditunda-tunda. Padahal prasyarat yang ketentuan peraturan bersama 90-60 kadang sudah dipenuhi oleh saudara-saudara kita yang akan mendirikan tempat ibadahnya. Ya kita berharap ada kewenangan itu melalui Perpres
akan sangat membantu, karena banyak orang juga berpendapat justru peraturan bersama ini membuat banyak konflik. Jadi sebaiknya dihapus saja. Terus pertanyaannya adalah patokan undang-undang kita apa? Kalau tidak ada patokan undang-undang justru nanti akan lebih kacau. Orang seenaknya saja melakukan pelarangan tempat ibadah karena tidak ada undang-undang yang memproteksi kita untuk izin pendirian tempat ibadah. Oke, Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini. Kiranya rencana yang dilakukan pemerintah tersebut yang sudah disampaikan bisa terwujud dan kondisi negara kita bisa makin membaik lagi dalam kehidupan beragama dan bertoleransi. Terima kasih, Pak. Terima Shalom. kasih. Shalom. Tuhan berkati.